Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, jadi materi kali ini kita akan mencari keliling dan luas persegi dan persegi panjang. Oke, kegiatan 8.3 yaitu memahami keliling dan luas segi 4. Nah, perhatikan kembali pada kegiatan 8.2 yang telah kalian pelajari ya. Terdapat berbagai bentuk bangun datar segi 4 yang masing-masing terdiri dari 4 sisi, 4 titik sudut, dan suatu daerah yang dibatasi oleh 4 sisi tersebut. Jumlah dari keempat sisi tersebut dinamakan dengan keliling, dan daerah yang dibatasi oleh keempat sisi tersebut dinamakan dengan luas. Sedangkan luas bangun datar adalah suatu daerah yang dibatasi panjang sisi-sisi pada bangun tersebut. Dengan demikian, keliling suatu bangun datar adalah jumlah panjang sisi-sisi yang membatasi bangun tersebut. Oke. Nah, untuk yang pertama, kita akan mencari keliling dan luas persegi. Nah, ini ada gambar persegi ya. Yang panjangnya 5 cm dan 5 cm ya. Sisi-sisinya jika persegi itu pasti semuanya sama. Keliling sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, atau 4 kali sisi ya. Jadi tinggal kita jumlahkan aja sisinya ya. Oke, nah untuk rumus luas, untuk luas persegi berarti luas sama dengan sisi dikali sisi ya, atau S kali S. Kita ke contoh. Di sini kita akan mencari keliling persegi. Keliling persegi berarti 4 kali S ya, 4 dikali 5. 4 kali 5 sama dengan 20 cm. Berarti untuk keliling persegi ini adalah 20 cm ya. Terus untuk luasnya. Oke, untuk luas sisi kali sisi ya kan. Berarti 5 dikali 5. Jadi luas sama dengan 25 cm persegi. Oke, contoh lain. Nah, di sini Lukman memanfaatkan tanah kosongnya untuk membuat kandang kambing. Luas tanah yaitu 100 meter persegi. Ada 4 kandang kambing yang akan dibuat dan masing-masing kandang bentuknya sama, yaitu berbentuk persegi. Berapa desimeter luas masing-masing kandang kambing? Nah, jadi dari meter ke desi. Oke, untuk penyelesaian berarti luas tanah sama dengan luas 4 kandang kambing sama dengan 100 meter persegi. Nah, untuk satu kandang kambing berarti 100 dibagi 4 karena di sini ada 4 kandang kambing. Oke, berarti 100 dibagi 4 yaitu 25 meter persegi. Untuk pertanyaan berapa desimeter luas masing-masing kandang kambing, berarti dari meter kita jadikan desi. Oke. Satu kandang kambing itu sama dengan 25 dikali 100, 2500 desimeter persegi. Nah, jadi luas tiap kandang kambing adalah 2500 desimeter persegi. Baik, ke contoh lain. Nah, di sini kamar mandi Lewis akan dipasangi ubin. Ya, luas kamar mandi 20 meter persegi. Sementara luas ubin masing-masing adalah 20 cm persegi. Berapa banyak ubin yang diperlukan? Oke, untuk penyelesaian kamar mandinya 20 meter persegi, sedangkan ukuran ubinnya yaitu 20 cm persegi. Oke, luas kamar mandi 20 meter persegi, sementara luas ubin masing-masing yaitu 20 cm persegi. Jadikan luas kamar mandi ke ukuran ubin terlebih dahulu. Jadi ukuran meter ini kita jadikan ke cm dulu. Di mana 20 meter persegi itu sama juga dengan 20 dikali dengan 10.000 ya kan? Jadi jika meter ke sentimeter itu dikalikan dengan
10.000 sama dengan 200.000 cm persegi. Ya. Oke, udah ketahuan nih 200 meter persegi. Jadi jumlah ubin yang dibutuhkan, ya kan? Tinggal kita bagi 200.000 dibagi dengan 20. Karena masing-masing ubinnya yaitu 20 cm. Jadi yang dibutuhkan adalah 10.000 ubin. Ya, karena 2 meter persegi kita jadikan cm dulu, baru kita bagi dengan lebar ubinnya. Oke. Nah, sekarang yang kedua yaitu keliling dan luas persegi panjang. Di sini ada gambarnya, ya kan? Ini gambar persegi panjang. Rumus keliling persegi panjang. Untuk rumus keliling persegi panjang yaitu 2 dikali panjang ditambah lebar, ya, atau 2P kali L. Itu sama aja. Berarti untuk rumus luas persegi panjangnya yaitu luasnya sama dengan panjang dikali lebar, atau yang biasa yaitu P kali L. Untuk keliling, ya, rumusnya 2 dikali P kali L. Ya, berarti P-nya itu 5, ya kan? P-nya itu 5 dan L-nya itu 3, ya kan? 5 dikali 3 itu 15 dan 2-nya tetap. Berarti 2 dikali 15 yaitu 30 cm. Nah, ini untuk kelilingnya. Sekarang untuk luasnya. Untuk rumus luas adalah P kali L atau panjang kali lebar. Panjangnya itu 5 dan lebarnya itu 3. Berarti 5 dikali 3 yaitu 15 cm persegi. Di sini sebuah persegi panjang memiliki panjang 10 cm dan lebar 5 cm. Tentukan luas persegi panjang tersebut. Oke, untuk penyelesaian di sini dicari untuk luas. Oke. Misalkan ukuran persegi panjang dengan panjang P-nya itu 10 cm dan lebarnya itu 5 cm. Maka luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Berarti 10 dikali 5. Panjangnya 10 dan lebarnya 5. Untuk luas persegi panjangnya berarti 50 cm. Oke. Jadi luas daerah persegi panjang adalah 50 cm persegi. Diketahui ukuran permukaan sebuah meja yang berbentuk persegi panjang adalah 120 cm kali 80 cm. Di atas meja tersebut terdapat sebuah buku tulis yang berukuran 25 cm kali 17,5 cm. Tentukan perbandingan keliling buku tulis dengan permukaan meja tersebut. Oke, untuk penyelesaian, yang pertama kita cari keliling mejanya terlebih dahulu. Ya. Untuk rumusnya berarti 2 dikali P ditambah L, yang mana P-nya itu atau panjangnya itu 120 dan lebarnya itu 80. Maka 120 ditambah 80 yaitu 200, ya, 200 dikali 2 itu berarti 400 cm. Ini untuk keliling meja. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari keliling buku tulis, ya. Keliling buku tulis berarti, ya, 25 ditambah 17,5, 25 ini untuk panjangnya dan 17,5 ini untuk lebarnya. Kita jumlahkan terlebih dahulu, berarti 42,5, ya, dikali dengan 2 yaitu 85 cm. Nah, keduanya kelilingnya sudah diketahui, berarti kita tinggal membandingkan. Perbandingan keliling buku tulis dengan permukaan meja, ya, maka keliling buku itu berbanding dengan keliling meja. Keliling buku yaitu 85 dan keliling meja itu 400. Maka jika kita sama-sama bagi 5 yaitu dapatnya 17 dan 400 dibagi 5 dapatnya 80. Perhatikan gambar berikut. Nah, perhatikan gambar denah ini, ya. Nah, yang ditanya, daerah yang diasir adalah sketsa tanah yang ditanami rumput. Nah, jadi yang kuning ini, ya, gambar yang kuning itu yang ditanami rumput. Berapakah luas hamparan rumput tersebut? Nah,
Oke. Nah, jadi dari gambar ini kita jadikan dulu gambarnya ya, untuk mempermudah kita potong. Nah, kita bikin garis dulu ya, membentuk segitiga. Kita cari dulu segitiganya. Ya. Berarti untuk penyelesaian, perhatikan ya, kita mencari panjang X. Nah, jadi X-nya dulu kita cari. Jika X sudah diketahui atau segitiganya ini sudah diketahui, tinggal persegi panjang besar nanti dikurangi persegi panjang yang kecil. Oke. Untuk mencari X berarti kita menggunakan teorema Pythagoras. Yang mana panjang X sama dengan ya, X sama dengan 50 kuadrat dikurang 40 kuadrat. 50 kuadrat itu 2500 dan 40 kuadrat itu 1600 ya. Nah, di sini 50 kuadrat itu yang sisi miringnya ya, yang 40 kuadrat itu yang tegak. Oke, berarti 2500 dikurangi 1600 itu 9000. Akar dari 9000 yaitu 30. Berarti X-nya di sini 30. Oke, X-nya sudah diketahui, berarti kita tinggal mencari luas segitiganya. Kita cari dulu luas segitiga. Untuk luas segitiga berarti setengah dikali alas kali tinggi. Ya. Berarti alasnya tadi 30 ya, dikali tingginya yaitu 40. 30 dikali 40 ya, atau 30 itu setengahnya dari 30 itu 15 ya, dikali 40 berarti 15 dikali 40 itu 600 meter persegi. Nah, ini untuk segitiganya. Terus kita akan mencari yang segi panjang besar. Untuk mencari kelilingnya berarti panjang dikali lebar ya, panjangnya itu 75 dikurang 30 ya, karena tadi di sini 30, jadi panjangnya 75 dikurang 30 dikali 40, dikali 40 itu lebarnya. Ya, jadi dapatnya 1800 meter persegi. Ini untuk persegi panjang yang besar. Sekarang kita mencari persegi panjang yang kecil, yaitu panjang dikali lebar. Panjangnya itu ada 25 dan lebarnya ada 20. Berarti 20 dikali 25 yaitu 500 meter persegi. Maka luas yang diarsir yaitu luas persegi panjang besar ya, persegi panjang yang besar ditambah luas segitiga yang ini dikurang dengan luas persegi panjang yang kecil. Nah, yang putih ini. Oke, untuk persegi panjang besar yaitu 1800 ya, ditambah 600 untuk segitiganya dikurang 500 untuk persegi panjang yang kecil. Oke. 1800 ditambah 600 yaitu 2400 ya, dikurang 500. Berarti tinggal 1900 meter persegi. Jadi luas daerah yang diarsir adalah 1900 meter persegi. Oke, baik, terima kasih. Mungkin sampai di sini ya pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.